pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai hakikat fisika. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah, setelah anak-anak mempelajari materi, kalian dapat menjelaskan hakikat fisika, peran fisika dalam kehidupan, pengertian metode ilmiah, serta mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja di laboratorium. What is science? Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Ada 3 mata pelajaran yang termasuk dalam sains, yaitu kimia, biologi, serta fisika. Menurut Colette dan Chiappetta di tahun 1994, sains merupakan produk atau kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge. Sains merupakan sikap atau cara berpikir atau a way of thinking. Sains merupakan proses atau cara menyelidiki atau a way of investigating. Hakikat fisika. Fisika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam atau fenomena alam serta interaksi antara materi dan energi. Di tingkat SMA, ruang lingkup materi fisika meliputi mekanika, termodinamika, gelombang dan optik, listrik serta magnet, fisika modern, serta keterkaitan sains, lingkungan, teknologi, serta masyarakat. Sebagai bagian dari sains, fisika juga memiliki 3 hakikat, yaitu proses, produk, dan sikap. Hakikat fisika yang pertama, fisika sebagai proses. Apa yang dimaksud dengan hakikat fisika sebagai proses? Yang dimaksud adalah semua jenis produk yang dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. 2. Hakikat fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Hakikat fisika yang ketiga adalah sebagai sikap. Yang dimaksud dengan hakikat fisika sebagai sikap adalah suatu gambaran sikap ilmiah dalam melakukan penelitian dan menemukan suatu pengetahuan atau konsep. Fisika sebagai produk. Ini adalah langkah-langkah fisika sebagai produk, yaitu kita amati kejadian di sekitar kita, kemudian kejadian di sekitar kita akan ditangkap oleh indera kita. Setelah tertangkap oleh indera kita, maka kita mulai melakukan proses penyelidikan. Setelah penyelidikan dilakukan, kita akan mendapatkan sebuah hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut kita perlu analisis sebelum menjadi produk atau ilmu fisika. Fisika sebagai proses meliputi fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, serta publikasi. Dari fisika sebagai proses kita memerlukan keterampilan proses. Yang pertama adalah mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, bertanggung jawab, kritis dan kreatif, pikirannya harus terbuka, tekun, dan tidak mudah putus asa. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Cara kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan metode ilmiah kita sebut sebagai kerja ilmiah. Proses metode ilmiah diantaranya adalah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merancang dan melakukan percobaan, menyajikan serta mengolah data, serta menarik sebuah kesimpulan.
4 karakteristik yang harus dimiliki, yaitu 1. Objektif, 2. Metodik, 3. Sistematik, dan 4. Berlaku umum. Ini adalah 7 langkah metode ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah. 1. Kita merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan informasi terkait masalah tersebut atau melakukan kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis atau praduga sementara. 4. Merancang dan melakukan eksperimen. 5. Mengolah dan menganalisis data. Keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, kita harus menulis laporan tersebut. Dalam langkah keempat dan kelima, yaitu saat melakukan percobaan dan melakukan analisis data, kita akan mengenal 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Silakan diskusikan dengan teman-temanmu apa perbedaan dari 3 variabel tersebut. Oke, amati gambar ini. Di kanan kiri gambar ada seorang saintis. Ingat, sebagai seorang saintis, kita harus selalu memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium demi keselamatan kita bersama. Dari hal-hal yang kecil, dari bahaya listrik, air, dan api. Peran fisika dalam kehidupan. Contohnya adalah peran fisika dalam bidang transportasi udara. Sayap pesawat terbang dibuat dalam bentuk aerodinamis. Karena sayap pesawat terbang memiliki peran penting batannya. Kemudian, pesawat terbang dapat menghasilkan gaya ke atas sesuai dengan hukum Bernoulli. Tanda-tanda bahaya di lab fisika. Di sini Ibu memberikan 3 contoh tanda-tanda bahaya di lab fisika. Yang pertama adalah awas tegangan tinggi. Berarti di sekitar laboratoriummu ada tegangan tinggi atau listrik yang bertegangan tinggi. Pada contoh kedua, kita akan mengamati gambar seperti kipas. Itu adalah waspada terhadap bahan-bahan radioaktif. Yang ketiga, ini adalah gambar dari bahan-bahan yang mudah meledak. Jadi, perhatikan betul sebelum memasuki laboratorium. Oke, sampailah kita di ujung pembelajaran kali ini. Silakan kalian diskusikan apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari penyampaian materi dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.